Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Putri Ramadhani, mahasiswa Pendidikan Akuntansi kelas C 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya untuk memenuhi mata kuliah audit mengenai penggunaan atlas audit berbentuk software dalam kegiatan pengauditan via TABK, di mana TABK ini tuh merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan audit yang khususnya untuk pengujian data dan perangkat lunak. Untuk itu di sini saya sudah mendownload aplikasi Atlas. Nah, aplikasi ini itu sebenarnya semacam Excel. Tampilannya bisa teman-teman lihat pada layar laptop atau handphone teman-teman. Nah, jika kita membukanya akan muncullah tampilan awalnya seperti ini. Untuk melanjutkan ke tampilan selanjutnya, teman-teman bisa klik bagian mana saja yang ada di sini, kemudian diklik. Teman-teman bisa lihat di sini ada petunjuk teknis, di mana informasi status KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya dengan mengklik ikon pada laman konten yang berwarna orange. Nah, ini tuh untuk memantau status kertas kerja pada setiap tahapan audit. Next, setelah tadi kita mengklik tombol orange yang konten, nah muncullah tampilan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada daftar isi. Nah, di mana laman ini itu berisi daftar seluruh kertas kerja yang ada di dalam aplikasi Atlas ini beserta indeks untuk setiap kertas kerjanya. Di mana teman-teman ada pre-assignment, risk assignment, risk response, dan completing reporting dan generalnya. So, setiap tahap audit dapat langsung kita klik untuk menuju ke kertas kerja. Baik, tadi saya mengklik audit cycle. Nah, ini tuh sebentar ya teman-teman, lagi loading. Di sini tuh kita bisa melihat siklus audit dengan mengklik audit cycle yang tadi ada di pojok sebelah kiri samping konten. Nah, muncullah tampilannya seperti ini. Ini itu adalah siklus audit teman-teman. Nah, ini tuh berisi informasi secara garis besar proses perencanaan audit yang meliputi tahapan pra-perikatan, risk assignment, risk response, dan reporting. Nah, gambar yang teman-teman lihat ini tuh adalah siklus audit. Ini tuh untuk mempermudah auditor pada setiap tahapan audit. Jika terdapat evaluasi bukti audit yang mengharuskan auditor untuk melakukan pekerjaan tambahan yang diperlukan pada tahap sebelumnya, maka auditor dapat kembali ke tahapan tersebut. Nah, jadi gambar yang teman-teman lihat itu, kita bisa langsung klik untuk menuju ke kertas kerja yang kita inginkan. Next, di sini saya ada menyediakan PPT yang udah saya rangkum sebagai bahan materi saya untuk tugas kali ini, di mana saya mengambil judul besarnya yaitu penggunaan Atlas Audit Software dalam kegiatan pengauditan via TABK. Apa itu Atlas? Atlas itu adalah aplikasi yang seperti saya jelaskan. Dia itu berbasis seperti Microsoft Excel, di mana ini tuh sebuah platform di mana auditor itu bisa menggunakannya untuk mencatat progres dalam proses audit. Yang pasti sesuai dengan standar audit, serta auditor nanti akan mendokumentasikan hasil auditnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Baik, teman-teman bisa lihat di sini ada kegiatan pengauditan via TABK sesuai SA 327. Di sini saya mengambil ada 8 kegiatan untuk pengauditan via TABK. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang kedua, penyusunan kertas kerja audit atau KKP.
Yang ketiga, penelaahan analisis dari bukti atau temuan audit. Yang keempat, membandingkan integritas data. Yang kelima, korespondensi audit yang umum atau standar. Yang keenam, membandingkan dan menganalisis data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Yang ketujuh, telaah kinerja keuangan klien. Yang ke-8, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Baik, untuk lebih lanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh kertas kerja audit menggunakan aplikasi Atlas. Nah, di sini saya mengambil contoh perusahaan PT Anjet Semarang, di mana PT Anjet ini merupakan perusahaan yang masuk dalam kelompok industri pengrajin kayu. Nah, di sini saya sertakan juga gambarnya, seperti itulah kira-kira. Nah, di perusahaan ini tuh bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan decking beam dari logam. Baik, karena kita di sini akan membahas penyusunan kertas kerja audit pada PT Anjet, sebelumnya kita harus memahami dulu kertas kerja pemeriksaan. Nah, teman-teman tahu kan definisinya itu kertas kerja pemeriksaan atau KKP itu adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, baik dokumen yang berasal dari klien maupun analisa yang dibuat oleh auditor dari pihak ketiga. Dalam penyusunan kertas kerja audit, PT Anjet ini itu telah memberikan beberapa data sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dokumen dalam penyusunan kertas kerja audit. Nah, adapun kelengkapan dokumen yang telah diberikan oleh PT Anjet pada KAP atau kertas kerja pemeriksaan Arnesta, yaitu SPT tahunan, rekening bank, laporan keuangan tahunan, neraca saldo, dan laporan audit sebelumnya. Baik, masuklah kita ke beranda setelah terisinya, kira-kira seperti ini. Di sini adalah pengisian informasi pada home kertas kerja audit PT Anjet melalui aplikasi Atlas. Nah, di sini sudah bisa dilihat dari identitas auditor, di mana ada nama kantor akuntan publik. Kemudian yang mengauditnya yaitu KAP Arnestesa. Untuk nama tim perikatan tidak bisa diisi manual ya teman-teman, karena akan terisi secara otomatis setelah semua indeks pada konten untuk pra perikatan terisi semua. Dimana teman-teman pasti bingung kan, itu tanda bintang 1, bintang 2 itu apa? Nah, bintang 1 itu maksudnya itu terisi secara otomatis datanya. Kemudian yang bintang kedua itu diisi dengan menggunakan pilihan drop down. Yang bintang 3 nanti jika ada diisi itu secara manual. Nah, baik, untuk identitas klien, teman-teman bisa lihat diisi manual dengan identitas PT Anjet yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan NPWP sektor maupun subsektor usaha serta status kepemilikan. Baik, kita beralih ke bagian sebelah kanan, yaitu ada informasi perikatan, di mana di sini itu ada tahun buku. Ini itu diisi dengan tahun pembukuan yang ingin diaudit, yaitu misal tahun 2018 untuk PT Anjet. Kemudian di sini ada tipe perikatan. Nah, di sini ada dua pilihan tipe, yaitu perikatan tahun pertama dan perikatan berulang. Nah, untuk PT Anjet diisi dengan perikatan tahun pertama. Kenapa? Karena PT Anjet ini tuh pada pengauditan sebelumnya menggunakan jasa auditor lain dan baru menjadi klien KAP Arnestesa untuk pengauditan laporan keuangan tahun 2018. Baik, jadi seperti inilah contoh home atau beranda setelah terisinya. Next, kita ke bagian mengisi informasi untuk konten pra-perikatan. Pada bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosedur yang dilakukan oleh auditor serta simpulan yang dihasilkan dalam rangka menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien. Nah, di sini ada beberapa indeks dalam konten pra-perikatan dan semua indeks tersebut harus diisi. Nah,
indeks KKP-nya yaitu A110. Nah, di sini itu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kertas kerja yang digunakan itu untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Nah, jadi kertas kerja ini tuh merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukung yang terdiri dari 4 kertas kerja pendukung. Yaitu bisa teman-teman lihat ada indeks A1101 yaitu isu pelaporan keuangan terdahulu. Yang kedua ada indeks A1102 yaitu integritas manajemen, dan yang ketiga ada indeks A1103 yaitu kompetensi dan ketersediaan waktu dan independensi personel KAP. Nah, yang keempat ada indeks A1104 di mana ini tentang komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, di sini ada 7 nomor, di mana nomor ke-7 itu menunjukkan bahwa PT Anjet baru pertama kali menjadi klien KAP Arnatesa. Nah, untuk hasil analisis akan terisi secara otomatis sesuai dengan isian kertas kerja pendukungnya. Nah, pada nomor yang keempat, memilih pilihan entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya itu tersedia dan telah diaudit auditor independen lain. Dan harus melengkapi kertas kerja A1101 untuk menganalisis hasil analisisnya. Nah, selanjutnya auditor mengisi kertas kerja pendukung lainnya untuk memperoleh hasil analisis terkait kertas kerja pendukung tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memilih klien, kantor akuntan publik Arnatesa ini tuh memiliki kriteria. Nah, di mana klien yang harus memiliki kualitas baik dalam artian tidak pernah melakukan kecurangan. Kemudian dengan begitu semua klien atau perusahaan yang bekerja sama dengan KAP Arnatesa ini tuh telah diseleksi sehingga klien KAP adalah perusahaan yang bagus. Selanjutnya mengisi informasi untuk konten risk assignment. Nah, dalam konten ini ada 7 indeks yang tersedia, namun untuk hanya beberapa indeks yang diisi untuk kertas kerja audit PT Anjet, yaitu indeks A210 atau materialitas awal. Nah, kertas kerja ini tuh digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Nah, materialitas pada umumnya itu dibagi menjadi beberapa level, yaitu materialitas keseluruhan dan materialitas pelaksanaan dan spesifik materiality. Nah, untuk menghitung tingkat materialitas PT Anjet, terlebih dahulu memasukkan laporan keuangan PT Anjet pada konten input data laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat seperti inilah gambar input data laporan keuangan. Nah, untuk mengisi data laporan keuangan dengan cara mengklik kotak merah, teman-teman bisa lihat itu kotaknya, dan setelah itu akan masuk ke halaman template seperti ini. Ini tuh sebenarnya template kosong, tapi setelah diisi sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Cara pengisian, nama akun itu diisi sesuai dengan nomor akun yang ada di laporan keuangan klien. Kemudian ada kolom mapping grup akun, mapping kelompok akun, dan mapping header akun itu diisi dengan memilih drop down sesuai dengan jenis nama akunnya. Kemudian untuk kolom input hanya diisi ya, kalimat ya, 1 kali dari kolom mapping header akun yang sama. Jadi setelah template ini kosong tadinya, terus terisilah data-data laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat, inilah dia itu setelah terisi, maka kolom indeks materialitas akan secara otomatis terisi. Nah, ini adalah gambar materialitas indeks A2110, di mana kertas kerja ini itu digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Jadi, ada beberapa acuan dalam menetapkan materialitas yang disesuaikan dalam kondisi klien,
seperti total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada gambar indeks analisis rasio keuangan. Nah, di sini itu adalah indeks A220, di mana ini itu kertas kerja yang digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Nah, dalam kertas kerja ini tuh merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya. Ada dua, yaitu indeks A2201, di mana itu adalah analisis perbandingan data antar periode, kemudian indeks A2202 itu adalah analisis rasio keuangan, yang merupakan kertas kerja yang berisi rasio keuangan klien. Pada setiap laporan keuangan tahunan klien KAP, Arnatesta itu harus tersedia perhitungan rasio yang dibutuhkan. Nah, begitu juga dengan PT Anjet yang telah mencantumkan perhitungan rasio keuangan pada laporan keuangannya. Jadi dalam indeks ini tuh tersedia ruang untuk perhitungan yang berisi rumus-rumus perhitungan rasio yang dibutuhkan. Untuk indeks A230, pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, itu merupakan kertas kerja yang digunakan untuk melakukan prosedur pemahaman atas entitas beserta lingkungannya. Kita lanjut mengisi informasi untuk konten risk response, di mana risk response ini itu adalah tahapan audit, di mana auditor melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap risk assessment. Nah, secara umum itu pada tahap ini tuh akan dilakukan prosedur sebagai pemilihan prosedur audit untuk akun yang dipilih, penentuan jumlah sampel yang akan diuji, input jurnal koreksi baik dari manajemen maupun auditor, prosedur pengujian khusus. Nah, ini tuh sebenarnya sama dengan risk assignment. Dalam konten risk response ini hanya ada beberapa indeks yang perlu diisi, yaitu indeks B100 atau worksheet. Nah, indeks ini itu digunakan sebagai media informasi pengelolaan angka laporan keuangan berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final laporan keuangan setelah final. Nah, cara pengisiannya dengan mengklik indeks yang bersangkutan untuk menuju ke kertas kerja pendukung. Di sini ada gambar worksheet trial balance atau indeks B1110 atau disingkat dengan WTB. Nah, ini tuh merupakan rangkuman laporan keuangan dari angka saldo awal hingga angka final hasil audit. Indeks B250, representasi manajemen. Nah, ini tuh merupakan kertas kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen dan isinya sesuai dengan SA 580, representasi tertulis. Nah, di mana representasi tertulis itu diperoleh menjelang akhir atau mendekati tanggal laporan auditor atas laporan keuangan, tetapi tidak boleh sesudah tanggal laporan audit. Pernyataan tertulis tersebut mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan keuangan. So, representasi manajemen ini tuh dibuat berdasarkan surat pernyataan manajemen tentang tanggung jawab atas laporan keuangan untuk tahun berakhir. Surat pernyataan tersebut biasanya telah ada dalam laporan keuangan dan biasanya dibuat serta ditandatangani oleh direktur perusahaan. Lanjut mengisi informasi untuk konten completing and reporting. Ini adalah tahap akhir dari audit evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap risk response sampai dengan penerbitan laporan auditor independen. Nah, pada konten completing and reporting ini juga hanya beberapa indeks yang akan diisi, yaitu indeks C510 review LAI. Ini tuh merupakan
kertas kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa laporan auditor independen yang diterbitkan itu telah sesuai dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh SA 700, SA 705, SA 706, baik untuk laporan auditor independen tanpa modifikasi maupun yang mengandung modifikasi, dan juga apabila ada penekanan suatu hal ataupun hal lain dalam laporan keuangan. Berikut adalah laporan audit independen final. Nah, ini adalah indeks C530, di mana laporan auditor independen final dan laporan keuangan. Kertas kerja ini itu digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang diterbitkan, sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Dapat disimpulkan dari contoh yang telah saya sajikan tadi bahwa PT Anjet laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen dan menyatakan opini secara wajar tanpa pengecualian pada tanggal 4 September 2018 yang disajikan sebagai angka-angka komparatif pembanding terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018. Saya akhiri presentasi saya dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video presentasi saya, dan mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah-salah dalam penyajian penjelasan yang saya berikan. Untuk itu, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.